Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembahasan buku tuntunan niat di dalam ibadah. Kita masih membahas kaidah pertama, bahwa setiap amalan itu ganjarannya sesuai dengan niatnya. Ini diambilkan dari hadis yang rata-rata kaum muslimin hafal. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal akan dibalas sesuai dengan yang dia niatkan. Sesuai dengan yang dia niatkan. Sudah diberikan contoh di minggu yang lalu, misalnya ada dua orang menceburkan diri ke dalam kolam renang. Kedua-duanya meratakan air ke seluruh tubuh. Yang satu hanya niat untuk mandi biasa, dan yang satu meniatkan untuk mandi junub. Maka yang satu harus wudu kembali sebelum dia melakukan sholat, sedangkan yang satunya tidak. Dibedakan dengan niatnya. Kita lanjutkan pembahasan buku ini, halaman 19. Ibnu Ajlan rahimahullah berkata, amalan tidak akan dinilai baik kecuali kalau ada tiga hal. Pertama, ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, niat yang baik. Niat yang baik maknanya niat yang ikhlas, mengerjakan ibadah itu hanya untuk Allah saja. Dan yang ketiga adalah isabah, yaitu sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Fudail bin Iyad berkata, maksudnya siapa yang paling baik amalannya, maksudnya adalah ai akhlasuhu wa shawabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Sampai ada yang bertanya kepada beliau, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu, apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan yang paling benar? Maka Fudail bin Iyad mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal, wa in kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan shawaban. Menjawablah Fudail bin Iyad, jika amal itu ikhlas tapi tidak sesuai sunnah, maka tidak diterima. Demikian pula amal bila benar tapi tidak ikhlas, maka tidak diterima. Amal yang bisa diterima itu adalah amal yang dilakukan karena Allah semata. Sedangkan amal yang benar adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan jamaah, tidak usah dibaca. Sesungguhnya setiap amal sesuai dengan niatnya. Itu sudah kita pegang. Kemudian kaidah ini digunakan oleh sebagian orang untuk membenarkan perbuatan mereka berupa ibadah, tapi ibadah itu tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bilang yang penting kan niatnya. Pak, kenapa kok azan di kuburan? Kan gak ada tuntunannya. Nabi SAW menguburkan orang, anaknya meninggal, enamnya meninggal sebelum Nabi, satu yang meninggal setelah Nabi. Istri Nabi Khadijah meninggal sebelum Nabi. Para sahabat meninggal banyak yang sebelum Nabi. Nabi meninggal lalu kemudian para sahabat menguburkannya. Tak satu pun hadis kita temukan ada orang di zaman Nabi maupun setelah Nabi azan di kuburan. Kenapa kok Anda lakukan itu? Kan gak ada tuntunannya. Maka mereka mengatakan yang penting kan niatnya. Karena niatnya ini kan baik, supaya nanti orang yang dikubur ini dia ingat gitu. Asyhadu an la ilaha illallah itu mengingatkan dia. Nanti kalau ditanya man rabbuka, itu jawabannya. Nanti kalau ditanya man nabiyuka, nah itu jawaban yang satu lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi niatnya baik.
Kita bilang, tapi nggak ada tuntunannya. Mereka bilang lagi, yang penting niat. Maka kita jawab bahwa para ulama kita dari kalangan ulama salaf seperti Fudail bin Iyad mengatakan, Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Yang namanya baik itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Apabila dia ikhlas dan benar. Lalu Fudail mengatakan, tidak akan diterima kalau cuma benar tapi tak ikhlas. Begitu juga tak akan bisa diterima kalau tidak ikhlas. Tidak akan diterima kalau ikhlas tapi tak benar. Begitu juga tidak akan diterima apabila benar tapi tak ikhlas. Contohnya ikhlas tapi tak benar. Yang tadi ikhlas karena Allah tapi caranya salah. Misalnya sholat tahajud karena hari ini ulang tahun. Tumben-tumben amat kamu tahajud di rumah sendirian, hebat banget. Bahkan mungkin ke masjid, muazzinnya datang, ngapain sendirian di sini? Pak tahajud. Jarang loh ada orang ini tahajud di sini di masjid. Pak, soalnya besok ulang tahun. Dia melakukannya ikhlas karena Allah. Dia ingin bentuk syukur supaya saya ini ulang tahun, maka semoga tahun ke depan saya kerjakan karena Allah. Maka ini ikhlas. Tapi tak benar. Karena tidak ada tuntunannya Nabi SAW tahajud dalam rangka menyambut ulang tahun. Begitu pula di zaman Nabi SAW, orang azan itu yang dikenal adalah azan panggilan sholat. Tidak pernah ada di zaman Nabi orang azan untuk menguburkan manusia. Meskipun Anda ikhlas. Meskipun Anda mengatakan saya mengerjakan azan ini karena Allah semata. Mengharapkan pahala. Karena tidak ada tuntunannya. Maka ikhlas tapi tidak benar. Contoh benar tapi tidak ikhlas. Misalnya kajian. Isinya sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, berkata Al-Imam Anu menafsirkan hadis ini. Allah berfirman, berkata Al-Imam Anu menafsirkan ayat ini. Semuanya isinya adalah kalam Allah, kalam Rasul dengan penafsiran para ulama salaf. Sunnah. Tapi ternyata yang diinginkan bukan soal kajian. Tapi misalnya yang diinginkan adalah amplopnya. Maka ini benar isinya, tapi nggak ikhlas pelaksanaannya. Karena berharap bukan berharap pahalanya, tapi menginginkan ada udang di balik bakwannya, yaitu amplop. Maka resah hati ketika keluar masjid. Mana sendalku ya? Mana sendalku ya? Ada depan matanya, tapi sengaja berlama-lama, siapa tahu amirnya menyusul. Maka ini ikhlas, benar, tapi tidak ikhlas. Maka Fudail mengatakan tidak akan bisa diterima kecuali dua, benar, ikhlas. Ikhlas artinya mengerjakannya hanya untuk Allah, dan benar artinya sesuai tuntunan Rasulullah. Dekat lagi kurban ya. Sebentar lagi mau kurban. Contohnya orang tidak ikhlas waktu kurban. Misalnya karena dia mau menjadi bupati kah, gubernur kah, presiden kah. Nyebar kurban ke semua masjid yang ada di kotanya. Minta dikasih nama dirinya supaya orang pilih diri. Ini amal tidak ikhlas. Meskipun dalam tata pelaksanaannya, penyembelihannya, waktunya, jenis hewannya, umurnya, kesehatan hewannya, jantan, gemuk. Meskipun sesuai sunnah dalam teknis pelaksanaannya, tapi masalahnya menyalurkan kurbannya bukan karena Allah, tapi supaya dapat suaranya manusia. Maka ini benar tapi tidak ikhlas. Contohnya yang ikhlas karena Allah semata, tetapi menggunakan ayam.
Aduh, kalau cuman kambing paling berapa kilo? 50 kilo. Aku punya 1000 ekor ayam. Aku kurbankan semua. Maka dia kurbankan semua ayamnya hari itu. Misalnya dia peternak besar. Mumpung di Balikpapan ini jarang orang makan bebek misalnya. Maka dia korban bebek. Atau kepiting mahal, maka dia korban kepiting. Cuma kepiting gak bisa disembelih. Maka ini ikhlas karena Allah, tapi tidak benar karena tidak sesuai tuntunan dalam jenis hewannya. Ini terjadi di zaman Nabi. Di zaman Nabi SAW ada seorang laki-laki, ketika Nabi SAW sedang berkhutbah Idul Adha, maka Nabi bilang, Nabi mengatakan, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat maka dia salah dan harus ganti dengan kurban yang lain. Siapa yang menyembelih setelah sholat maka dia benar. Maka berdiri seorang laki-laki, namanya siapa yang tahu, saya kasih buku. Tidak. Namanya Abu Burdah bin Niyar. Siapa namanya? Coba bilang Abu Burdah bin Niyar. Ya Rasulullah, dia berdiri. Saya tadi sudah nyembelih sebelum subuh. Habis sholat subuh maksudnya. Sebelum sholat Id. Soalnya kan saya pikirkan orang kalau nanti pulang sudah ada makanan kan bisa dimakan sama-sama. Makanannya bisa dibagi-bagi. Kita kalau pergi sholat Id, Idul Adha, sunnahnya makan dulu atau enggak makan dulu? Enggak makan dulu. Kalau Idul Fitri, makan dulu. Berarti kita kalau pulang Idul Adha biasanya lapar. Maka Abu Burdah bin Niyar mengatakan, saya sudah sembelih tadi hewan saya. Saya suruh istri saya masak. Nanti kalau kita pulang bisa dimakan. Niatnya karena Allah. Mencari kesempatan bisa bersedekah. Tapi masalahnya nggak sesuai tuntunan. Karena Rasulullah tuntunannya adalah nyembelih itu setelah sholat Id. Maka Rasulullah SAW mengatakan, syatuka syatulah. Kambing yang sudah kau sembelih tadi pagi, itu cuma kambing sembelih biasa. Ganti dengan yang lain. Maka Abu Burdah mengatakan, ya Rasulullah, di rumah tinggal kambing kecil, gak nyampe 6 bulan. Sementara kita tahu bahwa kalau kambing minimal berapa usianya? Berapa? Setahun. Kalau domba? Belum hafal ya? Belum kajian kurban ini berarti. Kalau domba minimal 6 bulan. Kalau kambing 1 tahun. Kalau sapi 2 tahun. Kalau unta 5 tahun. Kalau ayam Abu Burdah bilang, ya Rasulullah, saya ada kambing atau domba nggak nyampe 6 bulan. Berarti mau dia kambing mau dia domba pokoknya nggak sesuai umur, nggak cukup umur. Maka Rasulullah SAW mengatakan, boleh untukmu, tidak boleh lagi untuk yang setelahnya. Setelah Abu Burdah tidak boleh ada lagi orang menyembelih dengan usia yang di bawah ini. Dari sini menunjukkan bahwa ikhlas tok nggak cukup. Harus ada kesesuaian dengan sunnah Nabi SAW. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kaidah ini yang nomor 1, amal itu sesuai dengan niatnya, itu betul. Tapi jangan kemudian itu dijadikan pembenaran untuk kita mengerjakan hal-hal yang nggak ada tuntunan. Tidak boleh kita mengatakan yang penting kan niatnya. Nggak cukup. Yang penting kan niatnya dan dibarengi amal itu dengan kesesuaian dengan sunnah Nabi SAW. Apalah gunanya Nabi diturunkan kalau kita cuma sekedar berniat, yang penting kan niatnya. Gak ada gunanya Nabi turun. Masalahnya, toh semua orang bisa berkata, yang penting kan niatnya. Tapi gak sesuai sunnah. Ya biarin aja, yang penting kan niatnya. Kalau begitu apakah kita butuh sama Nabi? Enggak. Nabinya dibuang aja kalau gitu. Tapi justru diturunkan Nabi SAW untuk ngajarin kita SOP. Standar operasional prosedur sholat gini. Untuk kita ikuti nantinya. Standar operasional prosedur untuk kurban begini. Untuk kita berkurban dengan cara yang sama. Standar operasional prosedur atau SOP untuk haji dan umrah begini. Untuk kita melakukan manasik yang sama. Kalau semua orang mengatakan yang pentingnya niatnya, lalu aku gunanya Nabi. Kalau itu benar, maka Nabi tidak diperlukan.
nggak perlu ada SOP-nya Nabi. Orang bisa sholat dengan apa yang mereka mau. Orang bisa mengerjakan kurban, haji, umrah sesuai dengan yang mereka suka. Karena toh yang penting apanya? Niat. Dan ini tentu perkataan yang tidak mungkin diterima. Wallahu a'lam bishawab. Salafus saleh halaman 19 tidak melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu kecuali dengan menghadirkan niat di hati mereka karena Allah semata. Sholat puasa mereka sama dengan kita. Bedanya amal mereka timbul dari niat yang bersih dan suci, penuh takut, iman dan takwa, serta dari diri yang penuh dengan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan kita sebenarnya kebanyakan dari kita beramal niatnya bukan karena Allah. Niatnya bukan karena keimanan ketakwaan. Yang hadir di kajian ini, baik pengisinya maupun antumnya, tidak semua, insya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita semua. Tapi satu dan kita berbeda dari sisi ini. Saya yakin ada yang niat karena rumah dekat daripada nggak ada kerjaan. Ada yang bilang, aku mau ketemuan soalnya ada janjian. Jadi niatnya datang sini bukan kajian tapi janjian. Ada yang tadi dipaksa diajak ikut daripada dia sudah ikut karena sudah terlanjur dijemput. Maka satu dengan kita diganjar dengan masing-masing sesuai dengan niat. Niat itu agung dan bahaya kerusakan niat pun besar. Ingatlah Allah untuk selalu meluruskan niat dan takutlah selalu kepada Allah dari melalaikannya. Ini dijelaskan bahwa hisab atau perhitungan di hari kiamat adalah atas keadaan hati. Allah berfirman, "Yauma tublas sarair." Pada hari ditampakkan segala rahasia. Pada hari di mana semua amal ditampakkan dengan rahasia. Kita sholat. Orang hanya bisa menghukumi zahirnya. Kita khusyuk, sholat paling depan. Tapi soal rahasia hati Allah yang tahu dan Allah yang akan menyingkap itu semua di hari kiamat. Ada ulama terdahulu. Dia punya kebiasaan senantiasa di soft terdepan. Hampir 40 tahun tidak pernah ketinggalan. Suatu hari terlambat ya dia. Akhirnya dia berada di soft belakang. Setelah selesai sholat kemudian dia nangis. Orang tanya, kenapa? Nangismu begini kenapa? Dia bilang, aku hari ini ketinggalan soft terdepan. Akan cuma sekali dari 38, 39 tahun. Atau nanti besok kan cuma satu hari aja. Apalah ruginya? Cuman kehilangan satu hari nggak soft terdepan. Apa yang dia katakan? Saya menangis bukan karena itu. Tapi karena saya baru sadar hari ini. Selama 30-an tahun saya di soft terdepan. Rupanya bukan karena Allah. Tapi karena ingin dilihat manusia. Karena hari ini saya terlambat dan saya malu. Ketika saya malu berada di soft terbelakang karena sesuatu, karena saya terlambat. Maka ini menunjukkan berarti selama ini saya mengerjakan sholat di paling depan. Bukan semata-mata karena Allah. Saya nangisi karena amalan saya tidak ada. Amal itu seperti jasad. Dan niat seperti ruh. Tidak ada baiknya jasad tanpa ruh. Kalau ibarat pohon, amal itu adalah cabang. Sedangkan niat itu akarnya. Amal tidak akan tegak tanpa pokoknya. Cabang tidak akan bisa tegak tanpa akar yang kokoh. Oleh karena itu kita anggap berat dalam melakukan berbagai ibadah. Karena kita tidak menghadirkan niat yang ikhlas untuk beribadah kepada Allah. Hal ini ditujukan oleh satu kaidah yang agung dan banyak tersebar di dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu." Padahal mereka tidaklah diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mentaati atau ikhlas melakukan ibadah itu semata-mata karena agama Allah. Dan agama yang lurus. Allah berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama karena Allah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat ini bercerita tentang kewajiban kita untuk beribadah hanya untuk Allah saja.
Adapun dalam hadis Nabi SAW kita dapati di halaman 22. Ada hadis yang populer. Rasulullah SAW berfirman, bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Coba antum ikuti biar terbiasa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Amal itu bergantung pada niatnya. Setiap orang akan memperoleh balasan sesuai dengan niatnya. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya adalah karena dunia yang diinginkannya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan dari hijrah. Perhatikan, bisa dibaca. Hadis ini adalah hadis yang sangat mendasar dalam masalah ini. Seseorang tidak akan bisa dibalas dengan baik kecuali niatnya ikhlas karena Allah. Catatan saya dari hadis ini, sering kita mendengarkan cerita sebagian dai bahwa hadis ini ada sababul wurudnya, yaitu ketika Rasulullah SAW sedang hijrah, maka di antara rombongan Nabi SAW ada seorang laki-laki yang pergi hijrah dari Mekah ke Madinah bukan karena hijrah tetapi karena mengincar seorang wanita untuk dinikahi di Madinah. Wanitanya namanya Ummu Qais dan laki-lakinya dijuluki Muhajir Ummi Qais. Ummu Qais. Jamaah yang dirahmati Allah, itu hadis atau ceritanya tidak sahih. Yang sahih hadisnya, tapi ceritanya tidak. Innamal a'malu binniyatnya sahih dari Bukhari Muslim. Adapun cerita di baliknya bahwa ada seorang laki-laki ikut sama Nabi karena ingin mengincar wanita. Cerita ini banyak disebutkan dari berbagai kitab, tapi hadis ini atau cerita ini tidak sahih. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Jami'ul Ulum wal Hikam dan juga disebutkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilal. Sabda Nabi SAW, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, fa huwa fi sabilillah." Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, barang siapa berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia di jalan Allah. Saya tambahkan, berarti barang siapa yang berjuang di jalan Allah, niatnya bukan supaya karena agama Allah tinggi, melainkan supaya dirinya yang tinggi, maka dia tidak berada di jalan fisabilillah. Ini dijelaskan ditambah dengan hadis yang berikutnya ini yang panjang sekali. Hadisnya di halaman 24. Saya membacanya dengan membaca secara makna supaya cepat. Manusia yang pertama kali dihisab di hari kiamat 3 orang. Bahkan manusia yang pertama kali dijebloskan ke dalam neraka 3 orang ini. Orang yang pertama adalah orang yang pergi berjihad di jalan Allah. Ngeri ya? Orang pergi jihad di jalan Allah justru masuk neraka. Dipanggillah orang itu. Maka Allah berkata, "Wahai fulan, kau kuberi nikmat?" Maka dia pun mengakui, "Iya." "Kau gunakan apa nikmat yang aku berikan untukmu?" Maka laki-laki itu mengatakan, "Ya Allah, semua nikmat yang kau berikan kepadaku, aku gunakan untuk berjihad di jalan. Saya berperang karena." Artinya apa? Jihad fisabilillah. Maka Allah mengatakan, "Kamu dusta. Sesungguhnya kamu pergi berjihad bukan karena supaya menegakkan kalimatku atau semacamnya. Kau berjihad
Kau ikut berperang semata-mata supaya orang bilang kau pemberani dan satria. Maka Allah perintahkan agar laki-laki diseretkan ke dalam neraka, diambil dari arah mukanya lalu kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Didatangkan orang kedua. Maka Allah mengatakan yang sama. Fulan, kau mendapatkan nikmat? Dia bilang, iya. Kau gunakan untuk apa nikmat? Fulan mengatakan, saya gunakan untuk mengajarkan agama di jalan Engkau ya Allah. Aku mengajarkan orang membaca Al-Quran. Aku membaca Al-Quran. Aku ajarkan ilmu. Karena Engkau ya Allah. Maka Allah mengatakan, kamu dusta. Sesungguhnya kau mengajarkan agama, membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran bukan dalam rangka untuk mencari wajah, tapi supaya orang bilang engkau seorang qari. Supaya orang bilang engkau seorang yang berilmu. Maka kemudian Allah perintahkan agar laki-laki itu diseret dengan mukanya, lalu kemudian dilemparkan ke neraka. Didatangkan orang ketiga. Allah mengatakan, "Fulan, kau dapatkan nikmat?" Dia bilang, "Iya." "Kau gunakan untuk apa nikmat itu?" Dia bilang, "Ya Allah, aku gunakan untuk bersedekah di jalan Engkau. Tidaklah saya punya harta, melainkan aku bersedekahkan itu di jalan Engkau." Maka kemudian Allah mengatakan, "Kau dusta, karena sesungguhnya engkau menyedekahkan semua harta yang aku berikan kepada engkau supaya orang bilang engkau dermawan." Maka diperintahkan agar laki-laki diseret dari mukanya dan dilemparkan ke dalam. Jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang panjang ini menunjukkan kepada kita bahwa amal itu harus sesuai dengan niat itu. Dua, jangan dikira orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka adalah pezina, perampok, penjudi, bukan itu. Yang pertama kali masuk neraka justru orang yang berjihad dengan Allah, yang baca Quran, yang jadi ustaz, yang jadi donatur. Tapi semua dikerjakan tidak karena Allah. Tiga. Pelajaran ketiga, siapa yang beramal bukan karena Allah, amalnya bukan akan mengantarkan dia ke dalam surga, tapi justru mengantarkan dia ke dalam neraka. Empat, tambahan saya, bahwa di antara faktor-faktor yang bikin orang menjadi nggak ikhlas dalam beramal, atau kalau ada orang punya bakat-bakat berikut ini, maka hati-hati jangan sampai dia terjerumus ke dalam ketidakikhlasan yang mendorong dia masuk neraka. Satu, ilmu. Antum semakin belajar, semakin lama semakin pintar. Pertanyaannya, ilmunya dia apa? Buat gaya-gaya, ngajarin ke orang, untuk membantah orang, atau supaya dibilang orang alim, supaya dibilang ustaz. Ilmu ini menjerumuskan kalau sampai ngembannya itu tidak aman, tidak ikhlas. Dua, membaca Quran, punya murattal, tiap hari ditonton orang di TV aja. Antum pikir itu menyelamatkan? Belum tentu. Itu bisa jadi justru menjerumuskan si pemilik suaranya masuk ke dalam neraka kalau seandainya dia menyebarkannya tidak ikhlas. Tiga, suara. Karena biasanya yang baca Quran yang disukai oleh orang itu yang suaranya bagus. Ngimami, afwan Pak Imam. Ngimami. Suaranya bagus waktu azan. Bisa niru azan Syarul Rasyid kah, azannya Rojak ke apa. Suaranya bagus. Bisa niru kan. Kemudian berbangga hati dengan suaranya. Maka ini potensi menjerumuskan antum bukan ke surga, ke neraka. Yang keempat, harta. Jadi donatur. Bangun masjid, bangun pesantren, ada kegiatan apa antum donatur. Antum terus yang keluar duit. Hati-hati. Kalau salah niat, itu bukan meletakkan antum ke dalam surga tapi ke dalam neraka. Tapi jangan juga kemudian bilang gini, wah kalau gitu ngeri juga. Kalau gitu nggak usah aja sudah. Nggak jadi donatur, salah juga. Aduh, aku sudah punya murattal, udah murattalnya simpan aja, nggak usah disebarkan. Daripada salah juga jadinya. Sudah ditunjuk jadi imam, ayo Pak Imam maju.
Enggak, saya khawatir terjerumus ke neraka. Antum sudah ditunjuk bagaimana? Muazin, jadi muazin. Bagaimana jadi muazin? Ayo iqamat. Kenapa kamu iqamat? Nanti ketahuan aku yang azan selama ini. Salah juga jadinya. Karena Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-amalu li ajlin nasi syirk wa tarkul amali li ajlin nas riya. Beramal karena manusia syirik, dan enggak jadi beramal gara-gara manusia riya. Ada orang bilang gini, aku takut riya. Jadi gimana? Enggak usah sudah daripada riya. Itu riya. Antum pikir itu dari riya? Justru riya itu kalau enggak jadi beramal gara-gara takut riya. Siapa ya kemarin cerita-cerita? Itu loh, kenapa sih? Anu. Habisnya takut sih nanti jadi riya. Loh, itu riya justru. Justru itu riyanya. Azankah sudah? Belum. Sudah kayaknya. Sudah kan? Sudah. Kok nggak ada suaranya? Itu dia tadi azan di dalam ruang speaker, udah pakai mic. Kenapa? Takut riya. Bagaimana orang mau benar azan kalau gitu? Karena takut riya jadinya tidak bersuara. Ada suara muazin, suaranya memang bagus. Di daurah ustaz, suaranya memang bagus. Sampai saya berapa kali tanya, hotel ini punya rekaman azan kan? Kenapa sih? Kok di sini ada azan tapi orangnya nggak pernah nampak? Jadi hotel itu kedengaran azan. Oh, rupanya muazinnya sembunyi di belakang pintu. Setiap kali azan. Dia kalau azan sembunyi di belakang pintu. Nanti kalau sudah mau iqamat dia juga nggak muncul. Ya, nanti kalau sudah orang ini baru dia keluar dari pintu. Nah, saya katakan ya bagi saya ya salah juga. Kenapa? Jadi kehilangan sunnah, yaitu di antara sunnah yang azan yang iqamat. Hanya gara-gara takut dialah yang azan selama ini yang bagus itu terus jadi nggak iqamat. Saya khawatir justru itu dia. Allah alam. Yang terakhir, yang kelima, partisipasi dalam dakwah. Orang-orang yang tadi yang katanya masuk neraka pertama, di antaranya adalah orang yang berjihad jalan Allah. Saya globalkan orang yang punya partisipasi dalam dakwah di antara jihad. Saya katakan panitia kajian pun kadang-kadang bisa jadi riya. Padahal baru panitianya loh, bukan jadi ustaz itu. Misalnya foto ustadznya. Ustadznya lagi dakwah di foto, kemudian ditaruh di Facebooknya. Alhamdulillah sudah bisa menyelenggarakan daurah Ustadz Ani. Riya bukan itu? Ikhlas atau tidak? Tidak ikhlas, padahal baru jadi panitia, belum jadi ustadznya. Padahal lebih pantas mana? Ya kalau seandainya dia itu boleh, lebih pantas mana? Jadi ustadznya atau jadi panitianya? Jadi ustadznya lebih pantas, karena dia yang mengajar. Panitia nggak ada hak untuk berria-ria. Maka nggak pantas pula kalau misalnya punya partisipasi dalam dakwah kemudian dipamerkan di media sosial. Alhamdulillah ini foto. Jamaah banyak. Ada 3.000 orang hadir di kajian. Ini karena kita panitia menyelenggarakannya. Bukan karena antum. Karena Allah yang menggerakkan kaki mereka semua. Meskipun antum mau panitia mau apa antum kasih makanan besar sekalipun, kalau Allah nggak gerakkan kaki mereka nggak ada yang datang. Maka dalam berpartisipasi dalam dakwah hati-hati juga. Jadi panitia kajian, jadi ketua yayasan, jadi ketua DKI masjid, semua yang ada hubungannya dengan partisipasi dakwah itu kadang-kadang bisa menjerumuskan seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita niatnya ikhlas dalam setiap amal. Sedikit lagi. Ternyata jihad tergantung niatnya. Menurut ilmu tergantung niatnya. Sedekah tergantung niatnya. Semua amal tergantung niatnya. Meskipun sesuap nasi untuk istri juga baru dinilai benar kalau ada niatnya. Rasulullah bilang, "Wa innaka latunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'al fi imra'atika."
Sesungguhnya tidaklah engkau memberi infak atau nafkah yang kau suapkan dengan mengharapkan wajah Allah, melainkan kau akan diberi pahala. Tidaklah engkau berinfak, melainkan semua akan diberi pahala, sampai-sampai makanan yang kau suapkan di mulut istrimu. Antum yang sudah nikah, tiap hari kan nyediain makan kan? Bukan maksudnya dari rice cooker, kemudian dari panci antum yang tuangkan, saya yakin itu enggak. Itu istri antum yang nuangkan ke piring. Maksud saya yang bikin jadi ada makanan, yang belikan beras, yang belikan sayur siapa? Suami. Niatnya harus daripada kita dipecat jadi suami. Saya takut nanti istri saya ngadu ke mama saya, mari saya. Oh, berarti antum ngadain makanan di rumah hanya gara-gara merasa itu hanya kewajiban atau takut dianggap tidak bertanggung jawab. Hanya itu. Kecil banget. Itu pun kalau ada pahalanya. Tapi kalau niatnya adalah cari ridho Allah, karena ini setiap dari suap nasi akan diganjar dengan pahala. Kalau itu yang antum pikirkan, insya Allah istri antum minta apa aja keluar duitnya. Saya katakan laki-laki yang pelit sama istrinya, coba beli ini, enggak, coba beli ini, yuk kita ke Pizza Hut, sayur asam cukup. Di mana? Adakah bisa beli ini kan? Nggak usah. Beli ini ya, minyak goreng. Yang kemarin kan masih banyak, yang jelantah juga apa-apa. Ini beras bagus, ini beras. Gak usah, kita yang jelek aja lah, yang di pasar aja lah. Beli daging, enggak. Kalau antum nggak tahu niat atau nggak tahu kenapa antum harus menafkahkan, jadinya gitu. Antum akan hitung semua. Kalau aku beli daging ini, berapa? Kalau ayam ini nanti bagusnya ini aja. Daripada ayam mendingan gitu. Semua dipikirkan karena terlalu dihitung-hitung karena tidak sadar tentang pahala yang Allah berikan bagi yang menafkahkan keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, berapa menit lagi itu? Isya'nya? Rasulullah bersabda, innama yub'atsun nasu ala niyatihim. Manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Rasulullah SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna syuraka 'an syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu syirka. Allah berfirman, aku tidak membutuhkan sesuatu berupa sekutu. Barang siapa beramal, dia sekutukan aku dalam amalnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Rasulullah bersabda, inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah, ma asyirkul asghar? Qala ar-riya. Yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Maka Rasulullah mengatakan, riya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini diantara dalil-dalil hendaklah kita beramal dengan amal yang ikhlas, tidak tercampur dengan dengan niat-niat yang selain. Antum berdakwah, jangan sampai siapa tahu nanti Allah takdirkan antum jadi ustaz. Yang muda-muda khususnya belajar agama. Entah 10 tahun lagi ternyata antum jadi kita yang sekarang berdakwah pada meninggal nih. Antum jadi generasi penerusnya. Terus antum berdakwah. Maka saya ingat dakwah jangan sampai sekali-kali mikirin duit. Karena antum akan sakit hati kalau ternyata duitnya enggak ada. Orang riya itu tersisa pada 3 waktu. Orang riya beramal bukan karena Allah tersiksa pada 3 waktu. Sebelum amal, saat amal, setelah amal. Yang niat dakwahnya karena amplop, mikir dulu kalau dia mau hadir. Di situ amplopnya berapa. Apalagi kalau tabrakan 2 jadwal. Misalnya jadwal khutbah bertabrakan pada hari yang sama. Mungkin dia nggak lihat kah atau dia sengaja kah. Nanti dia akan pilih yang mana amplop yang lebih besar. Kalau saya 250, di situ 150. Tersiksa dia dengan duitnya. Meskipun padahal yang 150 itu dekat rumahnya.
Dia bilang, jauh dikit. Kan bensin paling juga kalau di Indonesia itu 10.000 bolak-balik. Oke, Gojek 10.000. Kalau 100.000 pulang kan pakai pergi ke sana. Salah. Padahal itu yang dekat rumah antum justru lebih berhak untuk diberikan dakwah. Nanti tersisa lagi pas lagi dakwah. Mikir mana sambil dakwah, sambil khutbah, ini takdir, ini bapak yang biasa ngasih amplop, ada dia hadir, alhamdulillah. Nanti pulang nyari, tersisa pikiran itu tersisa karena orientasinya begitu. Ada orang bilang begitu. Jadi ini nyata, karena saya saksi mata langsung. Orang yang ngomong sama saya 2007 2008. Masjid ini kalau menurut saya penurunan. Kenapa Pak? Saya yang tanya. Kenapa? Dulu ya kalau kita khutbah di sini itu minimal 210. Sekarang itu dikurangi 175. Bayangkan. Berarti niat khutbahnya apa? Duit. Tersisa enggak itu? Tersiksa. Dan lebih tersisa lagi antum langsung jatuh di hadapan mata manusia karena seseorang itu enggak akan berkata-kata melebihi dari ilmu dan otaknya. Otaknya isinya duit. Makanya ngomong duit. Keceplosan lagi. Di sini soalnya kalau dulu 250 sekarang 170. Dibuat oleh Allah tidak antum ngomong isi hati anda. Seseorang itu berkata-kata sesuai dengan isi hati dia. Contoh yang lain misalnya kurban tadi, tapi jadi suara, cari muka manusia. Bahkan saya pernah dengar dulu di Her2 ada caleg karena dia mau jadi DPRD Balikpapan, dia sumbanglah ke sebuah masjid isinya gendang-gendang dan seragam salawatan. Ternyata itu ibu-ibu salawatan nggak milih dia. Maka ketika dia kalah dia datang ke masjid itu diambil kembali semua gendang-gendang. Berarti dulu anda niatnya buat apa? Selain itu gak sunnah ya. Tapi kalaupun selain itu sunnah, berarti niat anda cari bukan karena Allah menyumbang. Ada yang lain kita dapati di berita ditarik kembali karpet masjid. Karena waktu masa kampanye dia yang sumbang. Kalah nggak jadi, dibeli lagi karpet, diambil kembali karpetnya, dijual untuk bayar utang-utang dari kampanye. Maka jangan termati Allah. Tersiksalah orang yang mereka tidak ikhlas dalam mengerjakan. Silakan azan dulu. Saya ringkas kajiannya. Amal itu baru diterima kalau ikhlas dan benar. Tidak diterima ikhlas tanpa benar dan tidak diterima benar tanpa ikhlas. Ikhlas artinya karena Allah, benar artinya sesuai sunnah Rasul. Bila amal itu seperti cabang, maka niat itu akar. Cabang tidak akan tegak kalau akarnya tidak kuat. Setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Dan ini berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Tapi cerita tentang hijrahnya laki-laki untuk mengincar wanita itu tidak sahih. Di antara orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka adalah yang berjihad di jalan Allah, yang mengajarkan Quran, yang membaca Quran, yang menjadi donatur, tapi mereka mengerjakan itu semua bukan karena Allah, tetapi supaya dapat pujian manusia. Di antara hal yang bisa menjerumuskan adalah ilmu, suara, indahnya baca Qurannya, harta, partisipasi dalam dakwah. Ini semua kalau kita punya maka disyukuri dan disalurkan, tapi ingat-ingat niatnya. Bukan berarti ditinggalkan amalnya. Justru kalau punya ini alhamdulillah, tidak semua orang punya. Ini karunia. Tapi karunia yang harus disalurkan dengan niat yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Saya tambahkan terakhir. Orang kalau enggak ikhlas, orang kalau tidak ikhlas, itu nanti akan sangat tersiksa kalau datang pesaingnya. Orang kalau tidak ikhlas dalam amal, dia akan tersiksa kalau datang pesaingnya.
jadi ustaz. Rame kajiannya. Datang orang baru lulus yang rupanya dalam penyampaian juga bisa disukai orang. Maka orang berpindah dari kajiannya ke kajiannya orang yang lain. Maka dia akan mulai tersisa dengan ketika datang sendiri. Kemana si Anu? Kemana si Anu? Anu Ustaz kajian ke sana, kajian sana. Siapa sih dia? Ustaz Sunnah juga. Bagus juga kajiannya, Al-Quran Sunnah. Sesuai dengan pemahaman yang benar. Wah, Ustaz tersisa deh. Karena memang sedari awal niatnya tidak lurus. Niatnya misalnya mau cari popularitas atau massa. Sehingga ketika ada pesaingnya dalam hal itu, maka dia menjadi tidak suka. Yang harusnya terjadi ketika seorang dai datang dai yang lain yang juga rupanya membawakan kajian sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka harusnya dia mengatakan, oh datang yang lain, alhamdulillah berkuranglah tugas dakwah saya. Karena kita berdakwah tujuannya untuk mengajak manusia kepada hidayah. Ada orang lain bantu, alhamdulillah. Itu yang disukai. Ada orang pergi ke sana, bagus, ya udah ke sana aja. Saya buka kajian yang lain lagi. Bukan jangan kajian ke sana, ke sini aja. Kalau itu yang terjadi, maka perlu ditanyakan niat antum apa. Allahu a'lam bishawab, semoga bisa bermanfaat. Di sini ada pertanyaan. Saya terlambat maghrib karena tidur. Ketika sampai di masjid sedang iqamat isya. Saya terlambat maghrib karena udzur. Sampai di masjid iqamat isya. Apa yang harus saya lakukan? Kalau antum ingin bergabung, maka bergabunglah, tetapi dengan niat sholat maghrib. Berapa rakaat? Tetap 3. Lah nanti imamnya 4 rakaat, jamaah yang lain 4 rakaat, saya sendirian 3 rakaat. Iya. Oh gitu. Tapi ya, jangan antum di tengah, di depan lagi. Nanti antum beda sendiri. Nanti antum jadi orang aneh. Antum ambil posisi pinggir-pinggir atau pinggir agak sedikit belakang. Atau paling depan tapi paling pinggir. Nanti waktu imamnya berdiri ke rakaat 4, antum duduk tahiyat sendiri. Setelah antum tahiyat sendiri, innaka hamidum majid, maka antum boleh pilih. Mau langsung salam boleh, nungguin imamnya boleh. Antum langsung salam berarti niat mufaraqah. Kalau mau nunggu imamnya berarti nunggu imamnya salam, antum duduk saja, imamnya salam, antum ikut salam. Kalau dibalik bagaimana? Tak isya aja dulu, nanti setelah isya baru tak salat maghrib. Berarti antum tidak sesuai dengan urutan salat. Allah berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang mukmin yang sudah ditentukan waktunya. Isya pasti setelah maghrib. Kalau antum balik, isya dulu baru maghrib, maka antum tidak sesuai dengan zahir ayat. Maka maghrib dulu baru isya. Meskipun antum beda. Sekali lagi, jangan di depan, jangan di tengah. Nanti orang akan melihat antum semua. Kecuali masjid itu orang sudah paham. Kalau orang di masjid itu orang rata-rata sudah paham, tidak ada masalah. Antum mau di depan, nanti antum beda sendiri, orang ini musafir gitu. Tapi kalau antum di masjid-masjid umum, apa ini? Aliran apa ini? Dulu orang tua saya punya perjanjian dengan setan atau dukun sewaktu saya kecil. Saya telah melakukan ruqyah mandiri dan bereaksi berlebih. Apa maksudnya? Pertanyaan saya, apakah boleh minta bantuan orang lain dalam hal ruqyah? Jawabannya, boleh tapi tidak afdal. Yang afdal adalah ruqyah sendiri. Rasulullah SAW mengatakan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Para sahabat bertanya. Setelah ngomong itu, Rasulullah tinggalkan masjid. Maka para sahabat diskusi. Siapa ya 70.000 itu? Maka setelah mereka ribut, ada yang bilang, itu yang gak pernah syirik. Wah, berarti kita semua gak bisa dong. Karena dulu kita rata-rata pernah syirik. Oh, itu kalau yang anu kali. Tidak lama kemudian Nabi balik lagi. Kalian diskusi apa?
Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami berdiskusi siapa yang 70.000 orang yang masuk Islam tanpa hisab. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mereka adalah orang yang tidak pernah menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Orang yang tidak pernah tatoyur. Tatoyur itu, tatoyur, tahu tatoyur? Apa ya? Kemana? Sini dulu, jemput nasi, nanti kamu kecelakaan. Itu namanya tatoyur. Menisbatkan yang bukan sebab kepada menisbatkan kecelakaan kepada yang bukan sebabnya. Waduh, ada burung gagak di atas rumah. Ini besok ada yang mati. Gigi copot. Mimpi gigi copot berarti besok mati. Kejatuhan kepalanya sama cicak, besok mati. Anak tengkurap depan pintu, mama mati. Kasihan semua, mati semua ya. Itu namanya tatayur. Satu, tidak pernah tatayur. Tidak pernah gitu-gitu. Pamali itu pamali. Kepohonan. Nah, itu begitulah. Ya. Mungkin tatayur itu bahasa Banjarnya kepohonan kan. Dua, tidak pernah kait. Kait itu diobati dengan besi panas. Ditempelkan dengan besi panas. Tiga, tidak pernah minta diruqyah. Tidak pernah minta diruqyah. Akhir, jika boleh untuk minta ruqyah orang ahli, mohon saya diberikan informasi tempat yang Ustaz rekomendasikan untuk ruqyah. Kalau ada orang bikin praktek pembukaan, buka praktek ruqyah, jangan. Karena itu nanti jadinya kayak mencari profesi dan mencari duit dari ruqyah. Dan itu tidak baik. Tapi kalau untuk mencari orang bisa ruqyah, saya punya tim ruqyah. Saya punya tim ruqyah, kalau nggak salah 19 orang kan. Saya punya tim ruqyah namanya tim ruqyah Asyifa. Kami punya grup di Telegram, ada sekitar tim ruqyah ini ada 16 orang. Rata-rata yang sudah pernah ikut pelatihan ruqyah. Kalau antum mau, ya nanti hubungi saya, nanti saya kasih nomor-nomor mereka. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.